Kurikulum nih Bun. Yang sibuk siapa ya? Orang tuanya apa sekolahnya ya? Ya, kalau orang tua tinggal nunggu instruksi dari sekolah. Iya, betul, betul, betul. Iya, biasanya kan guru sibuk mengkombinasi kurikulum yang tadi diwacanakan untuk nanti diberikan ke anak didik itu agar terkesan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar. Betul begitu ya. sekali. Oke Bun, kita mungkin mengingat kembali ya, recall lagi tentang fitrah based education dulu sebelum kita ke kurikulum yang keren-keren saat ini. Oke, siap. Kita masuk ke fitrah based education ya. Kita ngomongin yang simple-simple saja, Iya. yang enteng-enteng saja gitu. Kayaknya ini ibu-ibu juga baru pada sibuk ya menyiapin besok anak-anak mulai sekolah lagi, gimana Tasnya, gitu bukunya, ya. sepatunya. Padahal mungkin nanti sibuk jalan-jalan nge-mall dulu gitu ya, shopping-shopping. Padahal ada hal yang harus benar-benar kita persiapkan ketika anak-anak ini berubah dari fase liburan sampai ke fase masuk sekolah gitu. Yap. Kira-kira kalau kembali ke pertanyaan ke orang tua nih, misal saya kembalikan Mbak Endika sebagai orang tua nih. Lebih nyaman mana sih ketika anak liburan atau anak sekolah ya? Mau jujur. Jujur. Ya, kalau jujur sebagai ibu-ibu ya sebenarnya sih keinginan itu homeschooling, tapi apa daya kenyataan ya pengennya balik aja ke sekolah. Betul ya. Untuk saat ini memang homeschooling sesuatu yang mungkin tidak terjangkau untuk semua orang ya. Iya, karena betul. bukan karena uangnya saja, tapi lebih karena kesibukan orang tua Dan kesehatan mental. Kesehatan itu perlu mental. loh ya. Itu betul, perlu betul, loh ya. betul. Asumsi saya kadang-kadang ketika ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu, saya di sini positioningnya sebagai orang tua dan juga sebagai perwakilan bapak ibu guru gitu aja ya, jadi lebih santai gitu ya. Ada kalanya kita itu sebagai guru itu juga merasa nyaman ketika duduk bareng dengan anak-anak di sekolah gitu ya, tapi ketika menghadapi mungkin 1-2 anak di rumah itu aduh rasanya gitu ya. Tapi insya Allah pembelajaran yang kita buat, sebetulnya kurikulum terbaik itu adalah kurikulum yang ada di rumah seperti itu ya. Nah, disitulah dimana fitrah based education itu bisa dimulai gitu, karena bahasanya adalah ketika anak kita sharing perhatian dengan 25 sampai 28 mungkin sampai 32 anak yang lain dalam satu kelas, membutuhkan perhatian guru. Bayangin coba ya, satu guru harus memperhatikan 1/25 aja lah. Berarti seberapa banyak sih ya? Yeah. Jadi lebih banyak perhatian itu datangnya dari orang tua gitu. Betul. Nah, dari fitrah based education sendiri ini adalah sebuah sebuah kurikulum di mana bahasanya itu kita sebagai orang tua dan guru itu mulai dari cahaya gitu ya. Mulai cahaya maksudnya apa sih gitu? Ketika kita menghadapi anak didik kita, anak-anak kita itu, lihatlah kelebihannya dia, potensinya dia seperti itu. Dan ternyata mungkin masih terbatas sekali orang tua bahkan guru yang mempunyai kemampuan seperti itu untuk gitu. melihat itu. Iya, untuk melihat cahaya dari anak-anak didik kita atau anak kita sendiri. Jadi, aduh anak saya bandel, anak saya nggak pinter. Jadi malah stigmanya itu yang muncul itu yang negatif-negatif saja. Nah, baiknya seperti apa sih kita sebagai orang tua ataupun guru, yaitu tadi ketika kita melihat cahaya dari si anak, paling tidak itu cahaya itu akan menyebar, oh anak ini santun sekali ya, padahal dia mungkin nggak pernah ngerjain PR, kemudian nilai matematikanya 3, 4, 5, kalau pelajaran itu sukanya gambar, ore-orean semua gitu, tapi anaknya ini sosialnya tinggi banget gitu ya, suka bantuin teman, kemudian santun, suka bersih-bersih. Kondisi anak-anak sekarang itu seperti itu loh, Keren Mbak. banget loh kalau setiap pendidik itu bisa melihat walaupun sedikit tapi hal positif dari anak didiknya gitu. Nah, inilah yang kita butuhkan sebetulnya, melatih kondisi seperti itu ya. Mulai dari cahaya. Saya memulai kondisi seperti ini dengan teman-teman satu tim di sekolah, bahwasanya ketika guru sudah tidak menyukai 1-2 anak, apapun kurikulumnya, kondisi itu adalah kondisi normal ya. Ketika guru dengan dibebani banyak hal seperti itu, mendapati satu anak mungkin di mata pelajarannya, misalkan bahasa Indonesia, anaknya nggak suka ngarang nih, nggak suka nulis, tulisannya nggak rapi, huruf kapitalnya nggak oke, seperti itu, pasti guru itu akan melihat sisi negatifnya itu kadang-kadang gitu. Ini kok nggak bisa-bisa ya. Nah, disitulah kita ada forum sering ngobrol. Bapak Ibu kalau bisa nih,
jangan pernah menjudge anak dengan kekurangannya, tapi cobalah diterima. Jadi memang sebagai seorang orang tua yang baik utamanya, dan juga guru yang baik itu ya yang pertama harus menerima dulu, menerima bagaimana kondisi anak ini. Ketika sudah menerima pasti akan kelihatan nih cahayanya gitu. Kelebihannya itu apa? Oh iya, anaknya mungkin nggak pintar-pintar amat tapi rajin banget ngajinya gitu. Ada salah satu anak kita gitu ya, anaknya ini nggak terlalu, ya itu PR nggak selalu dikerjakan, anaknya terlalu aktif sekali, tapi ternyata surhatan dari orang tuanya dengan legowonya gitu, nggak apa-apa sih Bu kalau semisal nilai-nilainya nggak terlalu bagus, tapi toh kalau di rumah itu ketika dengar adzan dia tuh langsung bangun mak jenggirat gitu, langsung lari ke masjid kayak gitu. Itu setiap waktu adzan Bun gitu. Iya betul gitu. Jadi kebanggaan kita sebagai orang tua itu mulai dari situ gitu. Nah mungkin inilah bahwasanya namanya fitrah based education itu adalah Allah telah menyiapkan hati-hatinya makhluk-makhluknya, anak-anak kita dan kita juga ini untuk bisa menerima kebenaran seperti itu, untuk bisa menerima agama, untuk bisa menerima kebaikan. Nah dari situlah ya kita sebagai orang tua mungkin lebih legowo gitu ya. Nah di masa-masa mendekati masuk perdana besok, biasanya orang tua sudah mulai nih pasang target gitu. Ayo besok mulai bangun pagi ya. Betul. Gitu. Kalau sudah mulai besok mulai bangun pagi, pertanyaannya adalah selama liburan ini berarti anak-anak bangunnya jam berapa gitu. Mungkin ini menjadi refleksi ya untuk orang tua juga, bahwasanya sebetulnya libur dan tidak libur harusnya tidak ada perubahan perilaku, treatment seperti itu. Tapi ada kalanya mohon maaf ya ayah bunda, rasa sayang yang berlebihan dan cenderung menjerumuskan itu adalah ketika kita sebagai orang tua itu merasa gini, yo mbok bento ketika musim liburan itu biar anak-anak itu bersantai-santai gitu, seperti itu. Iya, dan itu sebetulnya membuat candu ya, sekali dua kali anak ini bangunnya jam 5 lebih sedikit, besoknya bertambah terus akhirnya jam 5:30 nih baru bangun seperti itu. Nah besok nih mulai siklus baru, masuk sekolah bangunnya jam berapa nih, biasanya emak-emak itu jadi hektik sendiri ya. Dan saya pernah berpikir ya, karena saya juga nyambi jadi ibu rumah tangga dengan 4 anak seperti itu, ketika liburan kemarin itu pasti mulutnya siap-siap nih, Mas Atta misalnya, Mas Atta tolong ya anterin ini, Askar tolong masakin nasi. Kebetulan saya memang menerapkan pembiasaan ke anak-anak itu untuk sadar mengurusi rumah tangga karena kebetulan hal domestik ya. Iya betul, karena anak-anak ini walaupun anak laki-laki ya, ketika mereka beres di rumah dengan urusan domestik tadi, insya Allah untuk tanggung jawab besar itu bakalan lebih mudah gitu. Akhirnya saya berpikir, aduh ternyata seorang ibu itu ngomongnya hanya sebatas teriak-teriak, nyuruh-nyuruh, alangkah tidak menyenangkannya ya. Akhirnya setelah evaluasi seperti itu kita ngobrol bareng-bareng, tolong ya besok kita mulai lagi, bunda gak usah ngingetinnya 1, 2, 3 kali, cukup sekali aja ya, seperti itu. Dan ternyata saya berpikir ini adalah keterampilan ataupun hal-hal yang memang sebagai orang tua kita harus menerapkan, karena ketika di rumah sudah mulai terbangun komunikasi yang baik, tidak harus ngegas-ngegas gitu ya Mbak, ngomongnya teriak-teriak, insya Allah anak-anak itu sudah terbiasa untuk mendengar, untuk berbicara. Besok nih mulai masuk sekolah, anak-anak sudah mulai nih lebih sadar diri ketika di luar rumah. Berarti hal yang harus disiapkan oleh orang tua ketika besok anak-anak masuk sekolah lagi tidak cukup hanya peralatan sekolahnya yang baru, tapi pembiasaan-pembiasaan yang di rumah yang sudah berjalan, mungkin sebelum liburan sudah berjalan, tapi ketika masuk liburan sudah agak melembah, berarti harus dikuatin lagi nih, dikencengin lagi nih, seperti itu. Mungkin kayak gitu ya Mbak. Keren banget nih. Seandainya semua pendidik begitu ya, tapi kita memang seorang ibu itu adalah pendidik pertama ya kan, jadi dimulai dari kita dulu dong ya. Berarti harus sehat ya namanya. Seorang ibu itu harus oke. Sehat secara mental dan jasmaninya tentunya. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Tadi keren banget tentang fitrah based education tadi, semuanya dimulai dari cara pandang kita. Kalau boleh aku tarik poinnya begitu ya Bun ya, ketika kita memandang
seseorang atau anak itu positif, kedepannya pasti akan lebih mudah nyerateninya gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah negatif dulu, ya ke depan yang akan diingat ya negatifnya terus, sehingga ketika anak ini satu kali gagal kayak ya udahlah kamu emang susah dikasih tahu begitu gitu kan. Ya betul. Kita note ya di situ. Ketika kita melihat cahaya di situ, otomatis kalau ada lampu kayak gini nih, yang kelihatan si anak ini, pasti sekitarnya juga nanti bakalan kelihatan ya, Mbak. Yeah. Mungkin oh iya ya tutur katanya, oh iya ya ternyata kebaikannya seperti ini. Beda dengan ketika kita melihat gelapnya. Seorang anak itu terlihat kegelapan, terlihat gelapnya itu kan karena nggak ada cahaya ya. Berarti maaf sekali ya, bunda-bunda ini benar-benar harus banyak-banyak istighfar ya. Juga seorang ayah mungkin juga harus seperti itu gitu. Kalau kita melihat negatifnya, banyak kekurangannya, ini anaknya siapa ya? Padahal yang nurunin kan dari ayah bundanya gitu ya. Mungkin harus banyak belajar seperti itu. Nah kita tahu kan sekarang ada banyak sekali yang namanya kurikulum baru. Mungkin yang terbaru ada kurikulum Merdeka yang katanya merdeka belajar gitu. Merdeka sekali, merdeka sekali gitu, yang dengan luar biasanya para pendidik itu mengolah ini untuk bisa disampaikan dengan murid itu menyenangkan dan sebagainya, walaupun dengan target tetap ya kita tidak lepas dari target, dan targetnya pasti berkenaan dengan akademis gitu Bun. Betul. Nah gimana kita mengkombin kondisi fitrah based education ini dengan ya tuntutan tadi, kita harus kan kita menyekolahkan, otomatis kita ikut sistem dong ya. Betul. Gitu. Tapi gimana caranya kita biar tetap bisa membawa fitrah based education ini dalam sistem yang baru-baru ini gitu. Oke. Sebetulnya kebijakan kurikulum Merdeka ini asik banget ya bagi sekolah-sekolah penganut fitrah based education ya. Kalau dulu kan kurikulumnya kan memang harus seperti itu ya, saklek, berbasis nilai, harus seperti ini. Ketika si anak ini tidak bisa matematika, berarti masuk kategori anak yang mungkin kurang pintar, ada ranking dan lain-lain, KKM dan lain-lain gitu. Sebetulnya di kurikulum Merdeka ini yang pertama itu fokusnya pada materi-materi esensial gitu. Materi esensial itu adalah materi yang penting dan sangat penting sekali untuk bisa diberikan ke anak didik kita. Nah, materi esensialnya ini juga berlaku itu akan berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Gitu. Bahkan bisa saja berlaku berbeda untuk satu kelas dengan kelas yang lain, disesuaikan dengan kondisi awal dari siswa tersebut. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu ada asesmen awal lah bahasanya seperti itu. Nah, dari situ dengan pembelajaran materi esensial ini didukung lagi namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Dalam artian di sini kemampuan satu anak dengan yang lain itu kan pasti akan berbeda-beda gitu ya. Seorang guru yang bijak, yang bisa benar-benar memahami, menelaah bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di dalam kelasnya, harusnya bisa mencatat atau bisa menarik poin ini gitu, bahwasanya sekolah, guru harusnya sudah bisa sangat-sangat menerima bahwasanya kemampuan dari satu anak dengan yang lain itu tidak bisa disamaratakan. Karena bisa jadi anak-anak yang pintar IT dia jadi malas hafalan. Kemudian anak-anak yang suka gambar sebetulnya dia memang cerdas di visual, secara numeriknya, kemudian literasinya dia lemah gitu. Jadi sebetulnya di kurikulum Merdeka benar-benar di sini dalam catatan tadi ya, di sini tuntutannya adalah seorang guru gitu. Seorang guru itu harus benar-benar memahami bagaimana sih konsep dasar dari kurikulum Merdeka ini agar bisa menerima dan menerapkan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Ketika itu benar-benar sudah terlaksana dalam pembelajaran, anak itu bakalan nyaman, tidak ada lagi judgement bahwasanya anak ini anak yang bodoh, anak yang lemah dan seterusnya seperti itu. Karena masing-masing anak itu adalah unik, masing-masing anak itu adalah istimewa dan pastinya pintar sesuai dengan bidangnya. Gitu. Jadi tidak perlu terbebani juga gurunya dengan adanya KKM itu. Betul. Jadi maksudnya fokus aja sama kemerdekaan belajar anaknya, maksudnya tidak perlu terlalu galau dengan ini anak kok kayaknya nilainya belum sampai ke KKM gitu ya Bun ya. Mungkin kalau masalah seperti itu kita bisa merunut awalnya dulu ya dari materi esensial tadi kan. Materi esensial itu kan pasti yang tadi dibilang target itu kan sebetulnya tujuan pencapaiannya nih. Tujuan pencapaiannya apa gitu. Tujuan pencapaian itu kan pasti ada indikator 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Dan
pastinya pencapaian indikator ini kan pasti akan berbeda dengan 1, 2, 3 anak kayak gitu nggih. Jadi untuk anak-anak yang cerdas pasti dia bisa melampaui dan menyelesaikan. Kemudian untuk anak-anak yang lain paling tidak yang lemah tentunya setidaknya dia mengenal, sudah pernah memahami, kemudian melakukan walaupun hasilnya tidak terlalu sempurna. Dan ini mungkin saya menegaskan seperti ini ke orang tua ya, ke orang tua bahwasanya apapun kurikulum yang berlaku sebetulnya seperti tadi saya bilang, kurikulum terbaik itu adalah terbaik ya. Kurikulum terbaik adalah kurikulum yang dibangun di rumah, dalam artian di mana ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru dengan tidak terlalu apa ya Mbak bahasanya ya. Kadang-kadang orang tua itu terlalu yang overthinking ya dengan kebijakan-kebijakan yang ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru gitu ya. Iya. Mungkin pengalaman sedikit ya. Anak saya itu kelas 3 SD pernah jadi anak yang sangat-sangat menyenangkan sekali, tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian berangkatnya terlambat, kemudian tidak ada rasa senang untuk sekolah seperti itu. Akhirnya saya berpikir nih, alih-alih saya menyalahkan gurunya atau menyalahkan sekolahnya, iya kalau gurunya salah gitu ya, saya juga guru gitu ya, saya juga ngelola sekolah gitu. Berarti ini salahnya saya harus ngoreksi orang tua nih seperti apa. Akhirnya berjalan sampai 3 bulan, kemudian sampai ada warning seperti itu. Oke, nggak apa-apa nih, ujian buat orang tua nih, seperti itu. Akhirnya mulai nih dibangun. Sebetulnya tujuan kita sebagai orang tua memasukkan anak ke sekolah itu apa sih? Kadang-kadang yang dicari apa? Nilai kan? Yang penting kamu harus nilainya bagus ya, ranking 1 ya, nanti dapat sekolah yang bagus juga kayak gitu. Tapi jangan salah, sebetulnya apa yang perlu kita terapkan, kita tanamkan ke anak-anak itu adalah adab yang baik, akhlak yang baik. Ketika itu sudah tercapai betul-betul, yakin deh yang namanya nilai, kemudian yang namanya kesadaran untuk belajar itu akan mengikuti. Nah, si anak ini akhirnya ketika sudah sampai di level peringatan seperti itu, saya memberikan tawaran mau pilih mana. Pindah sekolah karena nggak pernah ngerjain tugas, atau kamu tetap stay di sini tapi benar-benar berusaha bener ya seperti itu. Terus akhirnya oke, Bun, bismillah gitu. Perubahan perilaku yang cukup signifikan di mana dia mulai bertanggung jawab, mau belajar, mengerjakan tugas dengan sendirinya. Jadi ketika seperti itu memang butuh komunikasi antara orang tua dan pihak guru di sekolah, bahwasanya bukan fokus ke tugas-tugasnya, tidak hanya fokus ke mata pelajarannya saja, tapi proses ya, proses bagaimana menyelesaikan hal tersebut. Apa sih yang diperlukan di anak-anak ini? Karena anak-anak SD ya, umur berapa? Umur 6 sampai 7 tahun itu memang di fase-fase yang memang harus belajar, dipahamkan, ditanamkan disiplinnya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya, teman-teman juga bisa gabung bersama kami di 081226170777. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah. Wah, lagi minum apa bro? Ini loh, saya itu minum susu CBM Etawa, susu kambing bubuk dengan gula batu loh. Emang khasiatnya apa bro? Wah, khasiatnya tentunya banyak sekali. Bisa mengatasi asma, bronkitis, batuk menahun, dan lain-lain. Terus bisa menghilangkan pegal-pegal loh. Lah hebat toh. Dan juga bisa meningkatkan vitalitas dan imunitas tubuh. Banyak banget manfaatnya ya. Susu CBM Etawa, perpaduan susu kambing Etawa 60% dan gula batu 40%, merupakan formulasi yang tepat untuk terapi Anda. Segera konsumsi CBM Etawa, 100% garansi uang kembali jika 3 pekan tidak merasakan manfaatnya, dan aman untuk penderita darah tinggi. Info produk hubungi 0857 47 26 26 25. Dapatkan di apotek terkemuka, Mitra CBM, atau di CBM 3 Pusat Madu dan Herbal Johor Sukoharjo, 50 meter selatan SMK BP 1.
Susu kambing asli pasti amis. Kabar gembira, kini hadir Aflaha Store sebagai pusat hijab syar'i berkualitas di Kota Solo. Kunjungi showroom Aflaha di Jalan Punto Dewo nomor 53 Ngruki Solo, Selatan Asrama Putri Pondok Ngruki. Aflaha Store menyediakan banyak pilihan model jilbab terkini, mulai dari jilbab instan kaos, jilbab kain resmi dan non-resmi berbagai ukuran. Aflaha Store juga menyediakan perlengkapan busana muslim keluarga Anda, jubah akhwat, berbagai model dan jenis kain, mukena, gamis ikhwan, baju koko, peci untuk ukuran dewasa dan anak. Dapatkan wisata belanja syar'i hanya di Aflaha Store. Untuk informasi lebih lanjut, buka Facebook dan Instagram Aflaha Hijab Expert Syar'i atau hubungi 0813 2863 5656. Buka juga www.aflaha.com. Aflaha Store, pelopor jilbab instan syar'i sejak 1994. Pendengar, kabar gembira untuk Anda pecinta roti semir. Kini hadir di Kota Solo, Roselo, Roti Semir Solo. Spesialis oleh-oleh Roselo Bakery. Roti semir khas Roselo Bakery dengan krim dan roti yang lembut. Siapapun yang mencicipi pasti ketagihan. Spesialis hantaran istimewa, hantaran arisan, hantaran mantenan, hantaran syukuran dan lain-lain. Tersedia sifon susu, brownies susu Roselo, aneka bolu, krumpul mini, krumpul besar, roti tawar, roti kecil. Melayani juga snack box dengan menu pilihan Anda dan harga terjangkau. Roselo Bakery beralamat di Jalan Adi Sumarmo nomor 313 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau bisa juga Anda dapatkan di beberapa outlet Pengging dan Simo Boyolali, serta outlet Temuwangi Klaten. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi telepon atau WA di nomor 0812 2975 3688 atau buka Instagramnya di @roselobakery. Jangan bilang ke Solo kalau belum bawa Roselo. Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi. Itu benar dan pasti benar. Pun demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki Sayyidina Salam Silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam Silaturahim hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Mal, lah wong rumangsaku kok dadi wong Islam kuwi kakean aturan yo, Mal. Lah ngopo to, Jo? Kowe iki ora ikhlas apa piye dadi wong Islam? Ya ora ngono, Mal. Terus maksudku kuwi dibanding ke agama liyane, lah kok Islam ki agama sing kakean aturan lho, Mal. Enek zakat 2,5%, puasa, salat, haji. Oke. Bocah iki. Sopo sing ngomong? Justru Islam iki agama sing paling penak lho, Jo. Lah kok iso, Mal? Kuwi tenanan lho, Mal. Ra percaya. Tandani aja. Neng agama liyane Islam kuwi eneng sing mewajibke zakat kuwi lebih dari kita lho, Jo. 10% sampai 15% ono lho, Jo. Mosok ta, Mas? Terus enek sing wajib bayar kurban hewan-hewan tertentu, beli makanan untuk sesajen dan lain-lain. Asline yo padha wae, Jo. Tapi kan mereka tidak dianjurkan untuk haji dan umrah loh, Mas. Sapa sing ngomong? Eneng Yohan. Yaitu mereka diwajibkan untuk mengunjungi rumah ibadah tertentu yang ada di luar daerah, luar pulau atau sampai luar negeri barang lho, Jo. Oh iya ta, Mas. Ngene lho, Jo. Kita itu sebagai umat Islam harusnya bangga terhadap Islam, Jo. Nah, dalilnya ngene. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kenapa kita harus bangga, Jo? Karena di balik seluruh perintah dan ajaran Islam yang kita lakukan ini akan ada balasan dan rahmat Allah kelak nanti di akhirat, Jo. Apa aja itu, Jo?
selamat dari siksa kubur dan selamat dari siksa api neraka dan masuk surga, Mas. Nah, pinter tenan kowe, Jo. Oleh sebab itu, Jo, kita jangan pernah merasa putus asa untuk berbuat baik. Lelah itu yo biasa no, Jo, jenenge menungso ya toh. Tapi ojo sampai lelah kuwi membuat kita berhenti dari berbuat baik, ngono lho, Jo. Yo, yang kesel leren dilu nak rapopo to, Mal. Yo ngono to, Mal to. Yo bener, Jo. Neng dunia ini adalah tempat kita beramal, Jo. Jadi perbanyaklah amal mumpung isih urip neng dunya, Jo. Siap. Obrolan Gayeng Jomat, Paijo dan Rahmat. Paijo dan Rahmat. Alangkah indahnya semesta dunia. Mas, saiki ning media sosial kae kok lagi rame PKI. Sakjane apa to kuwi, Mas? Alah cah saiki mulakno kowe ora ngerti, Mat. Ngene iki lho, Mat. Jane iki zaman biyen kae enek Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI, Mat. Sakjane ning negara demokrasi kuwi biasa yen enek partai komunis, partai agamis, partai nasionalis dan lain-lain. Tapi partai komunis sing siji iki beda, Mat. Kok beda, Mas? Bedane apa, Mas? Dadi ngene, Mat. PKI biyen kae pernah mencoba untuk memberontak 2 kali, Mat. Yaitu tahun 1948 dipimpin oleh Musso dan 1965 dipimpin oleh DNID. Mereka memaksakan diri untuk menguasai pemerintahan dengan cara membunuh tokoh-tokoh nasional, para jenderal TNI dan para ulama, Mat. Korbannya juga mencapai ribuan loh, Mat. Loh, kok iso? Jadi carane kuwi setelah mereka berhasil menyusup ke pemerintahan, mereka memulai kudeta dari dalam dengan membunuh pejabat, Mat, tokoh-tokoh dan juga jenderal-jenderal TNI serta ulama yang berseberangan dengan paham mereka. Karena cita-cita mereka ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara komunis, Mat. Lah kok pahame beda iki piye, Mas? Dadi wong komunis kuwi ora percaya enek Tuhan lan akhirat, Mat. Ora duwe agama. Lah ya repot to, Mat. Haliyane wae wedi maling mergo do wedi akhirat. Lah kono ora percaya akhirat. Uripe isine porang rusak donya lan ganggu menungso liyane. Hehehe. Iya ya, Mas. Mulakno, Mat. Neng Indonesia iki semua bentuk gerakan komunis itu dilarang keras. Sampai keluar TAP MPR yang melarang segala hal tentang komunis, yaitu nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau marxisme, leninisme. Ngono kuwi, Mat. Indonesia ini trauma loh, Mat. Sebagaimana negara Jerman juga trauma akan gerakan Nazi, di mana Hitler telah membunuh jutaan manusia di sana, Mat. Makanya di Jerman Nazi juga sangat dilarang, Mat. Medeni ya, Mas. Nah iya, Mat. Mulakno saiki kita harus waspada, Mat. Mbok menawa sok mben bangkit meneh. Terutama kowe iki, Mat. Kaum muda saat ini harus tahu sejarah, Mat. Tonton itu film G30 SPKI. Terus tanya para sesepuh kita. Pasti mereka juga trauma. Dan yang lebih trauma lagi yaitu para TNI, ulama dan santri loh, Mat. Lah kok iso, Mas? Alah mergo mereka lah yang dulu banyak dibunuh oleh PKI kok. Mulakno saiki kamu cermati di beberapa sosial media. Beritanya pasti TNI dan santri lah yang paling keras dalam menentang bangkitnya PKI di Indonesia ini loh, Mat. Ya wis tak maca buku sejarah meneh lah.
Terus film G30 SPKI ning YouTube enek to Mas? Ya kena enek no. Ditonton kono. Oke. Baru saja Anda simak obrolan Gayeng Jomat, Paijo dan Rahmat. Ikuti kembali obrolan Gayeng Jomat hanya di radio kesayangan Anda ini. Pendengar, saatnya kita ikuti dialog spesial. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان. Ya, balik lagi ya ke perbincangan kita tentang besok udah mulai sekolah, dan kita juga nyerempet-nyerempet nih tadi tentang fitrah based education. Ternyata bisa loh dengan sistem yang sudah ada, yang sudah siapkan sedemikian rupa oleh para pengajar, kita combine dengan fitrah based education di rumah gitu ya Bun ya. Terus gimana nih Bunda, apa saja yang sebaiknya disiapkan nih buat orang tua? Kalau tadi mungkin ya udah mempersiapkan segala macam perlengkapan sekolah mungkin, atau bersiap-siap dengan kayak besok udah tempur aja, bangun pagi-pagi nyiapin sarapan dan sebagainya biar nggak telat. Tapi selain hal itu, kayaknya ada hal yang lebih penting yang harus disiapkan untuk besok mau masuk sekolah gitu Bun. Ini yang disiapin siapa nih, orang tuanya, orang tua dan anak dong gitu ya. Tapi yang penting kayaknya orang tuanya dulu deh Bun. Betul. Kalau orang tua kan kayak saya ya, kayak Mbak Andika, kayaknya semua ini banyak kan orang tua banyak masih hadir di sekolah deh Mbak. Ini awal lusanah gitu ya. Pesan dari sekolah itu kan macam-macam gitu ya. Tadi ada undangan awal lusanah juga sih dari sekolah anak gitu ya, persiapan untuk tahun pelajaran baru gitu ya, harus seperti apa gitu. Mungkin yang simple saja sih yang perlu disiapkan dari orang tua, ayo dong niat yang lurus gitu ya, diniatin semangat gitulah untuk mendampingi anak-anak. Kemudian yang kedua, yang jelas itu memang harus menata kesabaran ya, kesabaran dan istilahnya harus menentukan goalnya dulu sih sebetulnya. Persiapan itu ternyata menentukan target nih, tahun ajaran besok kira-kira anak-anak ini mau seperti apa sih. Kalau anak-anak SD ya, kalau anak-anak SMP SMA mungkin sudah bisa mulai menata sendiri seperti itu. Kemudian ketika targetnya, misal nih targetnya setidaknya mereka saya pingin kemandiriannya dulu nih yang dilatih gitu. Kalau kemandirian itu mungkin bisa di kelas 1, 2, 3, kemandirian dari mulai bangun tidur, makan, kemudian mempersiapkan peralatan sekolah dari buku, itu kayaknya penting banget ya untuk kelas 1, 2, 3 gitu. Karena saking sayangnya orang tua tadi, jadi lebih suka ayo tondang cepet gitu ya. Jadi istilahnya namanya ibu biasanya lebih kenceng di suaranya gitu. Ayo mandi cepet gitu. Tapi anaknya santai-santai aja. Mungkin lebih enak langsung berdiri, di pick up anaknya, digandeng gitu. Ayo mandi sekarang. Jadi jangan membiasakan berkata keras pada anak-anak kita, karena anak-anak sudah terbiasa mendengar ataupun dibentak. Kalau nggak dibentak juga nggak jalan gitu. Jadi berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi kalau ngomong sama anak itu
perintah pertama keras, oh iya mungkin saya pelanin lagi, yang ketiga sambil jalan, dengar nggak sih bunda ngomong, ayo segera mandi, ayo segera makan. Dan biasanya masa-masa penyesuaian kayak gitu tuh butuh waktu sekitar 1-2 minggu lah kayak gitu untuk makan, mandi, persiapan buku dan lain-lain gitu ya. Nanti buat kelas 4, 5, 6 mulai menanamkan tanggung jawab ke anak-anak bahwasanya ketika sekolah itu tidak hanya mengejar nilai ya, tapi lebih ke pembelajaran yang bermakna gitu, meaningful learning gitu ya. Maksudnya seperti apa sih? Dari pembelajaran itu baiknya itu mereka kira-kira apa sih yang sudah dipelajari. Jangan datang ke sekolah dengerin nyatet habis itu ditanya tadi belajar apa, nggak tahu gitu, nggak tahu, lupa seperti itu. Padahal mungkin bisa diajak, dibiasain kayak gitu. Tadi ngobrolin apa ya di sekolah, jangan pelajarannya apa tadi gitu. Anak-anak kan sudah bosen banget gitu males, bete gitu. Berarti poin persiapan yang kedua itu mungkin lebih menyediakan space khusus untuk bisa berkomunikasi dengan asik dengan buah hati. Komunikasi ya. Iya. Dan catatannya tugas komunikasi itu bukan hanya dari ibunya aja, tapi ayahnya dong gitu. Karena siapa sih pimpinan keluarga kita? Ya ayah gitu. Tapi kadang-kadang seorang ayah itu punya keterbatasan ya. Tidak semuanya. Tapi kebanyakan itu ayah lebih banyak keep silent gitu, masalah pendidikan anak itu ya bundanya saja. Nah berarti komunikasi ini bisa dibangun dengan nanti nih mulai ngobrol sama suami, ayah anak-anak sudah mulai masuk, kita nih sebagai orang tua harus jadi tim hebat nih untuk bisa strategi. Iya betul gitu. Nanti kalau bunda yang nyiapin, ayah yang ngingetin seperti itu. Jadi sebetulnya peran ayah bunda itu sangat-sangat penting ya. Kalau saya ingat dulu ketika masa kecil itu ibu yang bagian ngomel-ngomel, kadang-kadang kalau zaman dulu kan masih suka ditabok gitu ya. Kalau ditabok itu di paha kadang-kadang bekas tangan gitu kan gitu. Nanti ayah tuh datang gitu yang bagian ngelus-ngelus, atau kadang-kadang kebalikan gitu ya. Katanya seorang ibu itu kan harus menjadi pembasuh luka, ayah itu yang jadi keras-keras seperti itu ya. Tapi kadangkala ini juga sering-sering berbalik-balik gitu ya. Ya fleksibel aja lah, kalau ayahnya mungkin agak keras kayak gitu ya bundanya nih yang lebih halus, lebih ngingetin dan lain-lain. Kalau bundanya yang suka galak ya ayahnya nih yang suka lebih lembut seperti itu. Nanti kedepannya apalagi kalau sudah mulai pembelajaran dan lain-lain ya, kalau cuma anaknya satu di rumah sih aman-aman aja sama bundanya gitu. Kalau anaknya 2 atau 3, satunya SD, satunya TK, mulai deh repotnya kayak apa. Mungkin bisa pembagian tugas nih, ternyata ayahnya itu pintar ngajinya, kalau belajar matematika bahasa Indonesia sama bunda ya nanti belajar ngajinya sama ayah. Itu mungkin sebagai salah satu strategi yang disiapkan ya. Mulai ngobrol asik nih sama pasangan gitu untuk bagaimana sih nanti kedepannya seperti apa. Kemudian mungkin yang terakhir aja ya, membangun komunikasi yang baik dan menyenangkan dengan guru gitu. Karena sebetulnya guru ini kan partner terbaiknya kita ya. Kalau kita sebagai orang tua sudah mempunyai statement atau sudah menjat, aduh gurunya kok susah ya, angel kayak gitu, ya sudah bakalan nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dan sebetulnya keberkahan ilmu dari anak-anak kita itu sebetulnya ketika guru itu akan bisa memberikan ilmunya dengan baik, berkah seperti itu ketika si anak ini siap menerima dan merelakan bahwasanya aku siap belajar nih, siap menerima ilmu gitu. Nah efeknya kadang-kadang orang tua nih, kadang-kadang yang ngomel-ngomel orang tua yang PR-nya banyak banget, gurumu itu gimana sih seperti itu, yang suka komplain-komplain. Maaf ya bunda, kalau kita sebagai orang tua seperti itu sebetulnya sudah menanamkan mindset negatif ke anak bahwasanya gurumu itu nggak oke banget gitu. Nah ketika sudah tertanam seperti itu berarti kan anak ini ketika belajar itu tidak merelakan bahwasanya saya siap untuk belajar, saya siap menerima apa yang ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Dan keberkahan ilmu ini bakalan menjauh dari anak kita gitu. Jadi ayah bunda, ayo kita
tinggikan tinggikan doanya gitu ya, kencengin doanya untuk anak-anak kita, kemudian kesabaran kita untuk mentreatment anak-anak kita ini untuk bisa mereka jadi lebih sabar, lebih tekun, lebih tawadhu lagi ketika mereka belajar di sekolah, menghargai guru-gurunya Ya, gitu. itu perlu ditanamkan juga sebagai mindset ya. Jadi ketika anak-anak itu sudah di mindset untuk bagaimana bersikap ke gurunya, bagaimana menerima ilmu dari gurunya, insya Allah itu akan menjadi lebih berkah daripada kayak merasa ketika orang tua banyak komplain di depan anak, akhirnya anak juga mindsetnya akan begitu juga kan ke gurunya gitu. Hati-hati ya orang tua ya, bunda-bunda ayah, komplainnya jangan di depan anak-anak ya gitu. Saya sebetulnya takut sekali ya sebagai orang tua dengan anak 4 kayak gitu. Ketika saya berhadapan dengan guru-gurunya anak saya pasti berusaha, ya Allah sebisa mungkin bagaimana saya bisa menghargai mereka, menghormati mereka seperti itu. Daripada saya banyak komplain-komplain seperti itu, mungkin langkah awal yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua itu lebih banyak yang koreksi diri ya, introspeksi diri. Ketika sudah berjalan seperti itu, ketika kita bakalan tabayun ke guru ataupun ke sekolah itu nanti bakalan lebih enteng. Beda dengan ketika kita hanya mengedepankan emosi, pasti bawaannya itu ya kurang terus seperti itu. Jadi hubungan antara guru dan orang tua ini adalah hubungan yang benar-benar harus terjaga dengan baik gitu. Iya. Dan itu biasanya, mohon maaf ya kalau bener enggak, tapi biasanya itu terjadi di sekolah swasta karena orang tua itu merasa sudah membayar mahal, lalu sangat menuntut yang namanya service excellent. Akhirnya melupakan bagaimana kita itu harus menghormati seorang guru gitu ya. Ngomongnya pelan-pelan ya Mbak Andi. Tapi bismillah ayah bunda, iya betul iya. Ayah bunda ternyata ilmu yang yang diberikan oleh guru-guru dari anak-anak kita itu tidak bisa dinilai dengan uang yang kita keluarkan ya. Betul. Tapi mungkin lebih mindset kita ya sebagai orang tua bahwasanya yang kita cari dari anak kita bersekolah di sekolah-sekolah mereka saat ini sebetulnya adalah keberkahan ilmunya, tidak selesai dari nilainya gitu. Karena ya itu tadi, ketika ilmu itu berkah, insya Allah nanti semuanya bakalan nyaman gitu. Keberhasilan anak-anak sekarang itu kan tidak hanya dilihat dari nilainya yang bagus ya. Iya betul. Jadi ayah bunda jangan pernah berkecil hati dengan kondisi kurikulum yang berganti-ganti, kemudian apapun itu, intinya tetap positive thinking. Lihatlah cahaya dari anak-anak kita, kemudian tetap muliakan guru-guru dari anak kita, tetap positive thinking, dan sebetulnya yang wajib belajar itu tidak hanya anak-anak kita loh Mbak. Justru kita sebagai orang tua. Betul sekali. Jadi ketika anak-anak kita belajar, kitalah yang harus lebih banyak lagi belajar dari anak-anak kita dan dari guru-guru anak kita gitu. Baik, itu ya teman-teman ya bunda semuanya. Semoga bisa sangat siap mempersiapkan tahun ajaran baru. Bukan masalah segala ubur rampenya yang baru, bukan perkara kurikulumnya yang baru, tapi justru tadi balik ke fitrahnya kita, balik ke ruqyahnya kita, ke anak-anak juga, cara komunikasi dan sebagainya. Jadi menentukan target itu justru target bagaimana perbaikan komunikasi kita ke anak, memperbaiki mindset kita kayak gitu ya Bun ya. Bun mungkin dikasih closing statement dong biar semangat menghadapi hari Senin. Ya bentar lagi hari Senin ya. Iya, closing statementnya adalah apa ya? Belajar sepanjang hayat itu pasti, dan belajar itu adalah bagian dari ibadahnya kita gitu. Dan Allah itu bakalan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu gitu. Nah, kita sebagai orang tua nih butuh persiapan betul-betul untuk menjadikan anak-anak kita itu jadi generasi pembelajar, bukan generasi yang dapat nilainya bagus gitu ya. Bahasanya ketika kemarin anak-anak kita kelas masih sekolah di TK gitu, orang tua tuh pingin nih anaknya bisa belajar membaca gitu. Jadi kan targetnya ya anak-anak bisa membaca, salah sebetulnya. Anak-anak itu bakalan cinta membaca gitu. Nah beda loh ya. Betul. Nah sekarang ketika persiapan seperti ini, berarti ayah bunda positioning kita sebagai orang tua diminta
ya memang dipaksa sih. Bagaimana kita bisa mengkondisikan anak-anak kita ini agar bisa mereka itu jadi generasi pecinta ilmu, generasi yang suka belajar. Jadi bukan generasi yang rajin belajar ke sekolah karena dipaksa, karena takut, karena pengen nilai bagus, bukan. Tapi bismillah, menjemput keridhaan dari ilmu-ilmu yang diperoleh seperti itu. Masya Allah, semangat. Makasih Bunda ya, semoga berkah ya sharing kita di pagi jelang siang hari ini. Dan selamat mempersiapkan tahun ajaran baru dengan semangat baru. Sandi kalian yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.